Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 di kesempatan lintas atau di kesempatan pada pertama hari ini ya. Dan tentunya pendengar, kita masih dalam program belajar di RRI ini ya. Tapi kalau tadi di SMA dan STM SMP programnya bernama Belajar di RRI. Nah, selanjutnya 1 jam ini kita dengan perguruan tinggi, sahabat, dan program bernama Kuliah di RRI ya. Dan sahabat, untuk pertama kali ini nantinya akan menghadirkan Bapak Dr. Nofrion MPD dari Universitas Negeri Padang ya, dalam topik rekonstruksi makna dan fungsi rumah bagi penghuninya ya, atau apa ya kali di mata kuliah, judul mata kuliah ya. Ini ya, rekonstruksi makna dan fungsi rumah bagi penghuninya. Namun saudara pendengar ya, sebelum kita ke materi kuliah di RRI pada siang hari ini, kita kebetulan sebuah kehormatan dihadiri oleh Bapak Rektor UNP, Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Gnafri PhD. Nah, untuk itu pendengar, sebelum kita mengikuti perkuliahan bersama Dr. Nofrion, kita mohon ini kita bincang-bincang sedikit dengan Pak Rektor untuk mengetahui bagaimana kondisi UNP di tengah COVID-19 ini saat ini ya. Baik, kita sapa dulu Pak Profesor Gnafri. Selamat siang Pak Profesor. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun berada. Iya, sehat Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan kita berharap tentunya semua sivitas akademika UNP selalu kuat ya Pak ya, dan selalu survive ya, sehat di tengah COVID-19 ini Pak Gnafri. Baik Pak Profesor, kita ingin tahu juga nih Pak, kan seiring dengan semakin mewabahnya nih corona atau COVID-19 ini Pak, banyak pihak yang mengambil sikap untuk lebih banyak di rumah ya Pak ya, dan sepertinya dunia pendidikan juga merumahkan tanda kutip ini para pelajarnya dan juga mahasiswa perguruan tinggi. Nah, di UNP sendiri bagaimana Pak menyikapi ini Pak? Ya, terima kasih para pendengar RRI. Universitas Negeri Padang semenjak tanggal 16 Maret yang lalu memindahkan proses kegiatan belajar mengajarnya dari kampus yang biasa kita laksanakan secara face to face, semenjak tanggal 16 Maret dipindahkan secara online melalui platform e-learning unp.ac.id. Tapi dalam perkembangannya hari ini kami melihat sebagian daripada mahasiswa UNP itu meninggalkan Padang dan pulang ke daerahnya masing-masing. Ada kampung halamannya yang memang sinyal internet tersambung, sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan perkuliahan itu seperti biasa. Karena UNP tidak pernah meliburkan mahasiswanya, kita hanya memindahkan proses belajar mengajar dari tatap muka kepada online. Dan ini bukan sesuatu yang baru bagi UNP, karena di peraturan akademik Universitas Negeri Padang kita juga memberikan space kepada dosen untuk diizinkan perkuliahan itu dilaksanakan secara online itu 50%. Dari 16 kali tatap muka itu 8 kali tatap muka boleh dilaksanakan secara online learning. Dan suatu keuntungan bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang, kita bekerja sama dengan Telkom dalam pemberian layanan internet. Jadi kita kerjasama dengan Telkom itu dimanapun ada sinyal WiFi ID yang disediakan oleh Telkom, bukan hanya di lingkup kampus, tetapi di mana saja di seluruh Indonesia ini mahasiswa UNP dapat akses internet secara gratis. Dan ini kerjasama kita dengan Telkom. Sehingga sebenarnya kalau mahasiswa pulang ke Payakumbuh, pulang ke Bukit Tinggi misalnya, kalau di daerahnya itu ada sinyal WiFi ID, mereka tidak perlu berbayar, tidak perlu membeli paket. Nah, tetapi hari ini kita sangat beruntung juga karena memang tidak semua mahasiswa itu di kampungnya punya fasilitas internet.
Jadi saya sangat mengapresiasi ini RRI Padang ya, dalam programnya tanggap bencana COVID-19 ini menyediakan ruang bagi sekolah, baik itu sekolah dasar, SMP maupun SMA maupun perguruan tinggi. Jadi hari ini saya dihubungi oleh kawan-kawan RRI dan juga salah satu staf kita yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi RRI, Pak Dion, menyampaikan kepada saya rencana RRI untuk bekerja sama dalam memberikan layanan perkuliahan kepada mahasiswa UNP yang mereka memang tidak punya fasilitas mungkin layanan internet, tapi mereka bisa menangkap sinyal siaran radio RRI Padang ini. Karena saya yakin RRI Padang ini dimanapun mereka berada pasti terjangkau ya. Dan oleh sebab itu kita sangat menyambut baik dan kami memang mempersiapkan. Mudah-mudahan program peduli tanggap bencana RRI ini terus berlanjut dan insya Allah secara bergiliran seluruh fakultas di Universitas Negeri Padang nanti akan bersedia memberikan perkuliahan secara on air ini, dan saya yakin ini akan kita sosialisasikan melalui grup-grup mahasiswa dan awalnya ini sudah disampaikan kepada dosen dan banyak dosen yang tertarik juga ya untuk hadir di sini nanti secara bergiliran, dan kami yakin ini salah satu yang saya kira layanan daripada pemerintah ya, terutama RRI yang mewakili pemerintah mungkin untuk memberikan fasilitas belajar mengajar bagi anak-anak. Karena di era disruption kemajuan teknologi hari ini, tempat belajar itu memang tidak ada batasnya lagi. Ya, jadi sumber belajar itu ada di mana-mana, tempat belajar itu bisa di mana saja. Dan oleh sebab itu mahasiswa juga hari ini kita biasakan bahwa mereka belajar tidak harus di kampus. Mereka bisa belajar di rumah, bisa belajar di mana saja. Yang penting sumber belajar itu sekarang sudah ada di mana-mana. Ini era kemajuan teknologi, di era revolusi industri 4.0 ini kita harus siap dengan segala kemajuan teknologi yang memberikan fasilitas kepada kita untuk belajar. Oleh sebab itu kita menghimbau kepada seluruh mahasiswa UNP memanfaatkan fasilitas atau kesempatan yang diberikan oleh RRI. Mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan ini secara rutin, dan ini akan dibuatkan jadwal secara rinci nanti oleh Pak Dion yang mengkoordinir kegiatan ini, sehingga mahasiswa juga nanti dari masing-masing fakultas, saya kira bukan hanya mahasiswa UNP tetapi mahasiswa di seluruh Indonesia yang bisa menangkap siaran RRI ini yang terkait dengan materi atau bahan ajarnya atau mata kuliah ini, saya kira akan bermanfaat. Karena silabus atau kurikulum yang disusun saya kira ini sudah standar secara nasional ya, bahkan internasional. Oleh sebab itu ini akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi mahasiswa UNP tetapi juga bagi mahasiswa Indonesia terutama dimanapun mereka berada. Ya. Baik, terima kasih Pak Rektor untuk sambutannya dan hantarannya. Mudah-mudahan ini semua sesuai harapan kita ya Pak ya. Jadi UNP bisa mendistribusikan ilmunya tetap ya walaupun berjauhan di rumah nih Pak ya. Dan mahasiswa tetap mendapatkan haknya gitu ya Pak Rektor. Baik, pendengar, kita sudah mendengarkan hantaran dari Bapak Rektor UNP Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Ganefri PhD. Dan sepertinya kita langsung saja masuk ke program kita. Kuliah di RRI untuk kali pertama ini akan menghadirkan Bapak Dr. Nofrion MPD dalam topik judul mata kuliahnya Rekonstruksi Makna dan Fungsi Rumah bagi Penghuninya. Dan pendengar atau terutama khususnya adik kami mahasiswa, terutama mahasiswa UNP nih ya, dan juga mahasiswa lainnya yang ikut bergabung, Anda bisa bergabung di frekuensi 97,5 MHz ya, itu melengkapi seluruh Sumatera Barat dan ya seluruh Pulau Sumatera Barat. Kemudian juga melalui aplikasi RRI Play Go ya, Anda bisa download di di Play Store ya, RRI Play Go, dan juga bisa Anda tangkap melalui rri.co.id. rri.co.id Anda ambil Pro 1 Padang, ya ambil Padang kemudian Pro 1. Kemudian juga melalui audio streaming ya RRI dan juga di channel YouTube RRI Padang. Jadi cukup banyak ini fasilitas yang bisa Anda gunakan. 97,5 MHz, kemudian RRI Play Go,
kemudian rri.co.id ya, dan channel YouTube RRI Padang. Oke. Dan nanti pendengar, ada mahasiswa di tengah perkuliahan bersama Pak Dion nanti, ya Anda juga bisa bergabung bertanya mungkin ke Pak Dion melalui line telepon 0751 812 878. 0751 812 878 atau melalui WhatsApp kami, WhatsApp persatu di 0811 64 kali ya, 0811 6666 975 frekuensi kita. 0811 64 kali dan frekuensi persatu 975 begitu ya. Oke, pendengar dan adik mahasiswa, kita langsung saja sapa Pak Dion ya, atau nama lengkapnya Dr. Nofrion MPD. Kita lebih close dengan Pak Dion ya. Baik, selamat siang Pak Dion. Selamat siang Mas Adit. Waduh, selamat siang semuanya. Vokalnya masih vokal penyiar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, sehat Pak Dion ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah lama nggak ketemu Pak Dion. Betul. Sekali ketemu langsung di versi berbeda gitu ya. Ini ceritanya mengulang masa lalu. Masa lalu ya. Tapi di sisi yang berbeda nih biasanya. Di sisi yang berbeda. Biasanya menanya, sekarang menjelaskan gitu ya. Iya. Oke, baik Pak Dion. Waktu untuk Pak Dion untuk memulai kuliah dari ini Pak. Silakan Pak Dion. Baik, terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Salam hangat dari kami, dari studio RRI Padang, Jalan Sudirman 12. Bersama saya Dr. Nofrion MPD, atau sehari-hari dipanggil Pak Dion. Ya, kalau dulu sih namanya Dion Sikumbang mengudara ya. Seperti yang disampaikan Mas Adit, kalau dulu mewawancarai, kalau sekarang diwawancarai. Jadi memang itulah hidup ya Mas Adit ya, selalu berganti. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu pendengar yang sudah bergabung bersama kita, terutama mahasiswa geografi yang mengambil mata kuliah geografi sosial. Anda semuanya ada 4 kelas ini Mas Adit, mereka memang ditugaskan untuk menyimak acara ini dari awal sampai akhir, karena ini merupakan salah satu bentuk layanan pembelajaran kepada mereka, karena mahasiswa kita itu tersebar di beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Dan mata kuliah geografi sosial ini diambil oleh mahasiswa angkatan 2019. Jadi mereka yang baru semester 2, jadi ini masih termasuk mata kuliah dasar. Baiklah, kita hari ini akan berbicara dengan geografi sosial mata kuliahnya, dan materi atau topik yang kita bahas itu adalah the home. Artinya kita mencoba berbicara lebih dalam tentang hakikat, makna, dan fungsi rumah bagi para penghuninya. Kenapa topik ini kita angkat? Karena saat ini ketika ada edaran, himbauan, atau barangkali kebijakan pemerintah untuk stay at home atau work from home gitu ya, maka media tempat kita tinggal yaitu rumah itu harus dipastikan memenuhi fungsi-fungsi yang seharusnya. Dan nanti mahasiswa, Anda juga bisa bergabung, silahkan saja Anda nanti hubungi kami di seperti nomor yang disampaikan Mas Adit, 0751 812 878. Wah, masih ingat ya. Ini saya seperti siaran ya. Dan nomor nomor WA ya. Iya. Terutama mahasiswa bertanya nanti bisa di chat WA ke 0811 64 kali 975. Oh, persis. Oke. Oke. Sebelum kita ke the home, para pendengar, saya ingin terutama untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini untuk menyegarkan kembali ingatan Ananda bahwa kita geografi merupakan ilmu yang begitu luas objek materialnya, objek kajiannya, sehingga kadang-kadang orang juga bingung itu geografi itu kok semuanya dipelajari. Nah, memang kalau kita melihat dari objek material geografi itu mencakupi fisik dan non-fisik. Jadi kalau kita baca buku Gettys 2011 itu mengatakan bahwa
geografi itu fokus pada geografi manusia dan geografi fisik. Namun dalam literatur lain, geografi tidak hanya di situ. Geografi juga berkembang menjadi cabangnya seperti geografi teknik, kemudian ada geografi terintegrasi dan geografi regional. Nah, jadi kalau bicara geografi, tentunya kita bicara tentang gejala dan fenomena di muka bumi, persebarannya serta interaksi dalam konteks ruang dan waktu. Kemudian ada geografi manusia. Jadi geografi atau human geografi itu merupakan cabang dari geografi. Jadi bicara geografi, secara umum kita bicara fisik dan non-fisik. Dan non-fisik itu adalah human geography. Nah, kalau geografi bicara fenomena fisik dan sosial, interaksinya, kalau geografi manusia membicara tentang peranan atau aktivitas manusia kaitannya dengan lingkungan, maka geografi sosial ini merupakan bagian dari human geography yang fokus kajiannya pada aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, interaksi, dan kaitannya dengan manusia yang lainnya, baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Jadi kita berbicara geografi sosial, begini, ketika kita contoh melakukan proses konsumsi. Ketika kita memenuhi kebutuhan kita memanfaatkan alam. Nah, ketika kita memanfaatkan alam, kita tahu bahwa yang memanfaatkan alam itu bukan hanya kita, ada manusia-manusia lain. Ketika manusia yang satu dan manusia yang lain memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang ada di lingkungan kita, di alam kita, tentunya kita perlu berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia lain. Ketika proses-proses ini terjadi di suatu ruang, maka akan terbentuk pola. Pola ini akan membentuk nantinya adalah cultural landscape. Oleh sebab itu, dalam proses ini manusia harus memaknai dirinya bagian dari sebuah komunitas. Artinya apa? Ketika kita melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya yang ada di lingkungan kita, kita juga harus memperhatikan hak yang sama yang dimiliki oleh individu dan masyarakat lain. Jadi di sini kita ingin menjelaskan di awal kuliah kita ini apa itu geografi, apa itu geografi manusia, dan apa itu geografi sosial. Jadi tiga hal ini harus duduk dulu, jangan salah-salah gitu ya. Walaupun dalam diskusi-diskusi akademik di kampus ada juga literatur yang menyamakan antara human geography dengan social geography. Baiklah pendengar dan Ananda mahasiswa di rumah, itu pengantar, mudah-mudahan itu bisa menyegarkan ingatan Anda apa beda antara geografi dengan geografi manusia dengan geografi sosial. Kita akan lanjut ke materi tentang the home atau rumah ya. Jadi dalam geografi sosial, kajian itu dimulai dari the body. Jadi kita memaknai the body, individu. Diri itu siapa? Jadi kalau dalam konteks geografi sosial yang disebut dengan diri itu meliputi fisik kita. Jadi Pak Dion, di siapakah Pak Dion itu? Pak Dion itu adalah fisiknya. Jadi ada daging, ada tulang, ada darah, ada cairan. Itulah fisik pertama. Tapi itu baru satu bagian dari Pak Dion. Bagian Pak Dion bagi the body-nya Pak Dion itu adalah pikirannya, mind. Jadi manusia itu setengah lagi, sebagian lagi dirinya, konsep the body itu adalah pikiran. Jadi kalau nggak punya pikiran, kita berarti bukan manusia. Jadi ada filsuf mengatakan kalau kita tidak berpikir, maka kita berhenti jadi manusia. Jadi kalau ada yang termenung-menung nggak punya pikiran, hati-hati. Anda nanti bisa jadi capnya tidak manusia lagi gitu. Jadi kalau ingin selalu menjadi manusia, maka selalulah berpikir. Kemudian manusia itu the body itu dicirikan dengan perasaan, emosional. Jadi kalau badannya ada, pikirannya ada, tapi tidak punya perasaan. Jadi konsep manusia juga belum sempurna. Dan yang terakhir adalah the body dalam konteks geografi sosial itu adalah sosial dan daya pengaruh. Nah, jadi ada 4 komponen. Jadi kalau Pak Dion itu siapa? Badannya Pak Dion, pikirannya Pak Dion, perasaannya Pak Dion, serta daya pengaruhnya Pak Dion. Jadi itulah setiap kita, the body, harus memenuhi 4 kriteria itu. Mudah-mudahan kita semua sudah memiliki keempat kriteria the body. Kemudian the body itu akan tinggal di rumah-rumah, the home.
Nah, inilah fokus dari kuliah kita hari ini, rumah. Jadi, apa sih makna rumah? Atau pernahkah kita bertanya atau berpikir secara mendalam, rumah itu apa sih? Apakah rumah itu sama dengan tempat tinggal? Apakah rumah itu kita definisikan hanya sebagai tempat beristirahat atau tempat singgah atau lebih dari itu? Nah, disinilah kita merujuk kepada pendapat Peter Sommerville yang mengatakan bahwa minimal ada 7 makna sekaligus fungsi rumah bagi manusia. Nah, sekarang kita nanti bisa juga untuk merefleksi apakah rumah kita, rumah yang kita diami sekarang, ini anak-anak Bapak sedang stay at home semuanya di rumah, pendengar, apakah rumah kita sekarang itu masih memenuhi 7 fungsinya? Yang pertama adalah disebut dengan shelter. Di rumah itu makna pertamanya adalah shelter. Artinya apa? Rumah harus bisa berfungsi sebagai pemberi perlindungan dan keamanan. Jadi kalau kita ada apa-apa, kembalilah ke rumah. Kenapa? Karena rumah itu memang dikonsepkan sebagai tempat untuk berlindung. Kalau di Minangkabau, orang tua kita bilang kalau sudah mau maghrib masuk ke rumah. Kenapa? Kalau enggak di dalam rumah nanti akan terjadi apa-apa. Jadi jangan keluar lagi kalau udah hari sudah gelap, masuk ke rumah. Itu merupakan fakta-fakta di tengah masyarakat yang mengokohkan fungsi rumah sebagai tempat berlindung dan tempat mendapatkan keamanan. Apakah kita memang merasa aman di rumah? Atau apakah kita sudah merasa mendapat perlindungan di rumah? Kalau ada pendengar yang merasa tidak aman di rumah, tidak merasa terlindungi di rumah, atau malah justru merasa terancam di rumah, berarti rumahnya perlu dipertanyakan karena satu syarat pertama tidak terpenuhi. Nah, dalam konteks geografi, rumah yang aman itu juga akan berbeda. Ada rumah yang terletak di dataran rendah. Definisi rumah aman dalam geografi untuk dataran rendah berbeda dengan rumah aman di daerah dataran tinggi. Atau rumah di daerah yang memiliki potensi bencana banjir akan berbeda. Maka dalam kajian geografi sosial juga kita fokus kepada bentuk-bentuk rumah. Seperti apa rumah orang di tepi sungai? Kenapa kita lihat ada rumah panggung? Kenapa kalau anak-anak kita dulu di SD kita disuruh mengkliping gambar-gambar rumah adat, tapi tidak pernah sampai kenapa rumah itu seperti itu? Kenapa ada panggungnya? Kenapa atapnya seperti itu? Dan ternyata itu bentuk adaptasi manusia terhadap kondisi yang ada. Jadi pendengar dan mahasiswa di rumah, fungsi pertama adalah shelter. Rumah, pastikan rumah kita itu memberikan keamanan, memberikan perlindungan kepada para penghuninya. Yang kedua adalah hearth. Apa artinya? Kalau hearth itu artinya perapian, yang bermakna rumah merupakan tempat yang menyediakan keramah tamahan, kehangatan, relaksasi, serta suasana keterbukaan bagi tamu atau welcoming atmosphere. Nah, jadi ini fungsi atau makna rumah yang kedua, yaitu rumah adalah tempat di mana kita merasa hangat, merasa nyaman. Dan ketika ada orang datang ke rumah kita, itu welcoming atmosphere-nya tampak. Jadi kalau kita datang ke rumah teman lalu sumpek langsung bawaannya, berarti rumah itu ada apa? Maka konsepsi kedua rumah ini mestinya diterjemahkan oleh ahli desain interior, oleh arsitektur, bagaimana merancang sebuah rumah sehingga fungsi kedua hearth memberi kenyamanan, welcoming atmosphere-nya itu ada. Nah, sekarang mari kita lihat, coba dirasakan rumahnya masing-masing, apakah rumah Anda itu sudah memberikan kehangatan. Oke, sambil kita menjelaskan materi, ini Pak Dion juga ingatkan kepada mahasiswa, Anda silakan mengajukan pertanyaan. Jangan lupa di chat WA itu nama, lalu lokasi tempat Anda menyimak siaran ini, contohnya Dodi, Sumatera atau nama kecil lah, lebih spesifik, contohnya di Padang Panjang bisa dikenali
pertanyaannya atau responnya apa. Nanti kan kita bacakan atensi yang masuk di sesi kita ini. Sudah 2, ada shelter, ada hearth, lalu yang ketiga adalah heart. Fungsi ketiga ini adalah rumah adalah tempat berbagi kasih sayang. Rumah adalah tempat untuk membina cinta, emosi, kebahagiaan, dan stabilitas. Nah, jadi rumah itu bagaimana seorang suami dengan istri, kakak dengan adik, semua bentuk atau hubungan di antara anggota rumah itu, suami, istri, kakak, adik, itu dalam bingkai kasih sayang, dalam bingkai cinta, kemudian kebahagiaan dan stabilitas. Ya, memang kalau bicara emosi tentu kadang-kadang tidak semua orang bisa stabil, kadang dia bahagia, kadang dia sedih. Tapi bagaimana rumah itu bisa menetralisir kondisi-kondisi negatif menjadi lebih positif. Yang keempat, privasi. Jadi fungsi rumah yang keempat itu adalah privasi. Artinya adalah rumah itu menjadi tempat rahasia dan mengontrol siapa yang masuk ke rumah. Nah, ini kalau kita dulu di masa-masa ini Mas Adit barangkali ya, kita kalau ada teman yang berkunjung atau bertamu ke rumah, itu orang tua kita bilang jangan dibawa ke kamar gitu ya. Jadi di Minang itu enggak boleh bawa tamu ke kamar. Nah, barangkali konsepsi ini sudah dipraktikkan oleh orang-orang tua kita sebelum menjadi kajian akademis dalam geografi sosial. Kenapa? Karena rumah dan ruang-ruang yang ada di rumah kita masing-masing itu adalah zona privasi. Mungkin kalau kita ajak tamu ke dalam kamar, mungkin kondisinya tidak bagus, sehingga dikhawatirkan nanti akan menjadi bahan oleh tamu tersebut ketika kepentingannya sudah berseberangan dengan kita. Apalagi kita kamar orang tua, itu kan kalau di kampung-kampung tuh sangat tabu untuk masuk kamar orang tua tanpa izin ya. Nah, kalau sekarang bagaimana ceritanya? Nah, ini satu kajian lanjut yang menarik. Jadi artinya apa? Rumah itu memiliki ruang-ruang rahasia dan tidak semua orang bisa masuk ke ruang-ruang tersebut. Apalagi kamar masing-masing. Jadi kalau punya tamu, ada tamu yang masuk, di ruang tamu, sudah ada ruang tamu, duduk di ruang tamu. Dan tamu pun harus tahu diri. Anda harus tahu di mana Anda bisa masuk di rumah seseorang. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang kelima adalah roots. Rumah itu adalah sumber identitas dan kebermaknaan. Jadi rumah membantu kita untuk menghilangkan rasa terasing dari masyarakat. Rumah adalah tempat di mana kita merasa dimiliki dan tempat kita kembali. Jadi kalau kita analogikan ke akar, root akar ya, akar. Jadi rumah itu bisa juga sebagai sumber kehidupan. Jadi kalau mahasiswa pergi contohnya kampungnya di Natuna atau kampungnya di mana ya yang agak jauh dikit ya, di Papua atau di mana. Lalu kuliahnya pergi ke Padang. Tapi Anda kuliah di Padang, tapi perbekalan Anda itu dikirim setiap bulan oleh orang tua dari rumah. Nah, ini fungsi root juga. Di rumah itu sumber kehidupan. Artinya, Anda bisa eksis di Padang kuliah itu karena mendapat supply dari rumah Anda. Nah, ini fungsi yang kelima, root. Yang keenam, fungsi rumah itu adalah about ya. Ini merupakan artinya rumah adalah tempat tinggal. Apa maksud rumah sebagai tempat tinggal? Rumah itu harus menjadi tempat di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu. Jadi kalau kita lebih banyak, kita punya 24 jam, sehari semalam, lalu seperti apa? Berapa alokasi waktu kita di rumah? Kalau kita lebih 4 jam di jalan tanpa tujuan yang jelas, nanti status kita jadi anak jalanan. Makanya anak-anak harus lebih banyak di rumah. Karena fungsi rumah itu adalah sebagai sebagai tempat yang didiami lebih lama dibanding tempat lain. Jadi sekarang kita lihat, kalau semakin banyak kita di jalan, di luar rumah, berarti ada yang salah dengan rumah. Karena rumah itu harus menjadi tempat yang lebih lama didiami. Dan yang terakhir adalah paradise. Jadi rumah itu adalah
impian, tempat berkumpul, tempat merumuskan masa depan, tempat menampung aspirasi dan cita-cita bersama. Di rumahlah. Jadi kalau ada masalah, bawa ke rumah. Jangan membicarakan masalah di luar, di kafe, jangan. Bicarakan semuanya masalah dan harapan-harapan keluarga di rumah. Baiklah pendengar dan mahasiswa dimanapun Anda berada, itulah uraian pengantar dari Bapak dalam kuliah di RRI bersama Pak Dion, dosen Universitas Negeri Padang, jurusan Geografi. Hari ini Bapak menyampaikan materi tentang the home yang merupakan salah satu topik dalam mata kuliah Geografi Sosial. Oke, sementara seperti itu kita akan tunggu atensi dari pendengar. Baik. Terima kasih Pak Dion dan pendengar, terutama adik-adik mahasiswa. Sepertinya kita akan masuk nanti ke sesi tanya jawab nih Pak Dion ya. Ya. Dan seperti kami sampaikan tadi, kami ulangi kembali bahwa Anda bisa gunakan dua line ya. Pertama line telepon 0751 812 878. Benar Pak Dion ya? Ya. 812 878. Iya. Kemudian line WA ya, jalur WA di 0811 64 kali ya 6666 975 ya 0811 64 kali 975. Baik, ada dari mahasiswa, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini dan tetap bersama kami di RI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Virus corona tidak hanya menyerang sisi kesehatan saja, melainkan segala sisi dan aspek dalam kehidupan. Salah satu hal yang juga menjadi perhatian adalah sisi pendidikan, di mana berbagai sekolah dan universitas meliburkan siswa dan mahasiswanya dalam waktu yang tidak ditentukan. RRI sebagai Radio Tanggap Bencana COVID-19 mengadakan program acara belajar di RRI. Apa kata Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat terkait hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat. Kami bersama Bupati, Wali Kota, dan juga Kemenak sudah merumahkan anak-anak kita belajar. Tidak lagi di sekolah, tapi di rumah. SD, SMP, SMA, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah aliyah, bahkan perguruan tinggi pun sama. UNAN, UNP, dan yang swasta. Semuanya para siswa, mahasiswa untuk belajar di rumah. Dan alhamdulillah RRI telah menyediakan fasilitas khususnya untuk anak SD, SMP, dan SMA dan juga mahasiswa tiap hari jam 10 pagi sampai jam 11, jam 14 hingga jam 15, jam 15 hingga jam 16 untuk belajar di RRI. Insya Allah tersedia beberapa bahan ajar yang akan disampaikan oleh para guru dan tentu sangat bermanfaat. Kalau seandainya Anda tidak punya paket, bisa dengar langsung di radio. Kalau punya paket, bisa dari YouTube. Dan ini sangat bermanfaat untuk mengisi kekosongan kita di rumah dengan belajar dengan dukungan fasilitas dari RRI Sumatera Barat. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Oke Pak Dion. Iya, kita kembali ke kuliah di RRI ya. Iya. Dalam topik apa Pak? The home. The home, The rumah. home, rumah. Jadi ternyata rumah ini banyak juga nih versi Banyak pengertian Pak Dion ya. fungsinya, maknanya. Maknanya ya, ada secara fisiklinya. Iya. Ternyata ada juga secara Sosial emosional. Baik, luar biasa. Nah, sepertinya sudah ada yang masuk nih Pak Dion ya. Ya. Di WA kita. Kami ingatkan kembali bagi yang baru bergabung barangkali silahkan di nomor WA 0811 6666 975. Namanya 4 kali ya. 0811 64 kali 975 atau di 0751 812 878. Baik, dari mahasiswa kita bacakan ini dari siapa nih ya namanya, tolong ditulis nama ya bagi yang mau nanya, nama dan dari lokasi di mana Pak Dion ya. Lokasi di mana? Nah, ini sepertinya Ini buat absen ya. Buat absen. Absen mata kuliah Geografi Iya, Sosial mungkin sama Pak Dion bisa langsung baca, silakan Pak Dion. Iya, ini yang pertama ada Diana di Oh, iya, Padang. Diana di Ya, Padang. Diana, shelter sebagai pemberian keamanan bagi kita. Apakah selalu dikonsepkan definisi konsep geografi? Nah, jadi shelter itu salah satu fungsi atau makna rumah bagi individu atau bagi kita. Shelter diartikan sebagai tempat
berlindung, tempat yang memberi keamanan. Nah, shelter ini juga sangat akrab dalam mitigasi bencana. Jadi terutama kita di Padang ini yang terletak di pantai, dekat pantai, yang berpotensi nanti akan terkena gempa atau tsunami, ya semoga saja tidak ya. Tapi pemerintah sebagai wujud kesiapsiagaan kita dibangun shelter. Apa itu artinya? Sebagai tempat berlindung. Jadi konsepsi shelter tidak mesti harus dalam konteks geografi, tapi juga bisa digunakan konsep shelter untuk bidang-bidang lain. Tapi yang jelas geografi sudah berkontribusi dalam konteks keilmuan, di mana rumah bisa diartikan sebagai tempat berlindung dan tempat mendapatkan keamanan. Dan dalam konteks mitigasi bencana juga ada shelter yang diartikan sebagai tempat berlindung. Kemudian ini Diana 2 pertanyaannya. Iya, 2 pertanyaan. Rumah adalah tempat tinggal dan tempat menghabiskan waktu selama 24 jam. Bagaimana dengan orang bekerja? Jadi ini Diana, salah satu fungsi rumah tadi itu adalah about ya, tempat tinggal. Artinya apa? Durasi 24 jam sehari semalam itu memang diharapkan kita memang lebih banyak menghabiskannya di rumah. Contoh, kita bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Selebihnya tentu kita ke rumah. Artinya apa? Jangan rumah itu dijadikan sebagai tempat persinggahan. Tempat di mana kita hanya menghabiskan 3 jam saja sehari. Tempat di mana kita hanya sekedar singgah sebentar lalu kabur lagi. Jadi yang bekerja silakan. Kalau kita bekerja, kalau durasi kerja kita 8 jam, berarti kita masih punya waktu sisanya dari 24 jam, sekitar 16 jam. Artinya lebih banyak lagi di rumah. Oke. Untuk Diana. Ya, ini berikut masih ada nih Pak Dion ya. Ini udah lintas provinsi nih. Oh iya, dari mana? Ya, tolong dinaikin ini. Oke, terpotong. Iya. Ini dia. Dari ini mahasiswa geografi nih ya. Iya, geografi. Dari Sumatera Utara sepertinya. Muhammad Ranto Harahap ya. Iya. Oke. Ranto, bagaimana cara menerapkan the home ini dengan baik bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama dalam konteks virus Corona. Siaga COVID-19 ya? Iya. Iya. Rumah yang kita maksud di sini adalah tidak melulu kalau begitu rumahnya harus besar, harus megah, bukan begitu ya. Tidak harus. Jadi bagaimana kita memaknai rumah. Jadi makna rumah. Jadi kalau rumah kita itu kecil, sederhana, tapi para penghuni rumah itu mampu menawarkan, memberikan aura positif, bisa menikmati, bisa menjaga hubungan di antara penghuni rumah, ya cukuplah. Jadi tidak harus, apakah rumah itu harus bertingkat, harus lapang, lengkap semua, sehingga baru bisa dikatakan sebuah rumah, tidak menjamin. Jadi konsepsi rumah secara fisik, seperti rumah Pak Dion dulu ya, di kayu. Tapi kita begitu menikmati rumah kita, justru setelah rumah kita bagus, justru merasa nggak nyaman. Nah ini artinya apa? Ada fungsi-fungsi rumah yang harus kita kembalikan. Ya Ranto ya? Oke. Lanjut? Iya. Oh, dari Sumatera Utara kita berpindah ke Jambi nih, Mas. Iya, ini kayaknya memang lintas provinsi ya semuanya Pak Dion. Dari Sumatera Barat, Padang, kita ke Sumatera Utara, lalu kita ke Jambi, provinsi tetangga. Ada Wahyu Prasetyo dari apakah ada langkah lain yang harus dilakukan agar Tanjung Kartung itu daerah utara lagi? Oke, terima kasih Wahyu. Jadi social distancing atau mungkin kita lebih pakai physical distancing ya. Jadi bagaimana kita menjaga jarak. Kenapa harus menjaga jarak? Ini terkait dengan karakteristik dari virus corona itu sendiri. Di mana virus itu bisa tertular dari droplet, dari cairan yang keluar dari mulut kita atau dari hidung saat kita batuk atau saat kita bersin. Nah, lontaran droplet itu atau cairan saat kita batuk atau bersin itu ya sekitar 1 atau 2 meter. Maka untuk berjaga-jaga gitu ya, perlu kita menjaga jarak dan near kontak dengan orang lain, siapapun itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu carrier dari COVID-19 ini siapa.
kita tidak tahu Mas Adit tadi kemana saja sebelum ke RRI, bersentuhan dengan siapa saja dan menyentuh apa saja gitu ya. Nah, jangan-jangan dari ribuan yang disentuh dan yang disentuh Mas Adit itu ada potensi virus 19. Maka kita berhati-hati. Jadi buat Wahyu, physical distancing atau social distancing itu merupakan upaya kita. Lalu masih ada nggak cara kita untuk mengatasinya? Itu ya sementara kita ikuti yang sudah dirumuskan oleh pakar-pakar, ya, social distancing, cuci tangan yang rutin, stay at home, ya. Dan ya kalau Anda menggunakan pendekatan vertikal, banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu ini untuk si Wahyu di Tanjung Jabung. Ini kayaknya kita terbang-terbang nih Mas Adi. Terbang, iya. Ini dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tanjung Jabung, Jambi, kita kembali ke Sulawesi Selatan, bukan? Ini Muhammad Nafri Zulirfan. Oh, ini mahasiswa geografi dari Riau ini ya. Riau lagi ya. Ya. Okay. Oh, lokasi di Kabupaten Siak Riau. Selamat siang untuk warga Siak Riau semuanya. Ini buat Nafri pertanyaannya, bagaimana konsep atau fungsi rumah sebagai perapian yang memberikan keramat tamahan jika kita masukkan dalam konteks geografi? Bagaimana kajiannya, Pak? Terima kasih. Lalu ada pertanyaan kedua. Bagaimana bisa masyarakat awam dapat memperhatikan 7 fungsi rumah ini, Pak? Terutama di tengah pandemik wabah COVID-19 ini. Oke, jadi begini. Nafri di Siak, Provinsi Riau. Nah, ini kan Riau dan Sumatera Barat sama-sama udah terdeteksi kasusnya, jadi sama-sama harus berhati-hati, waspada. Harus stay at home gitu ya. Stay at home. Jadi Nafri, keramah tamahan itu fungsi perapian yang kita jelaskan tersebut dalam konteks geografi artinya apa? Jadi kalau rumah kita di tepi pantai, maka usahakan ventilasinya banyak. Ya, kenapa? Karena panas gitu ya. Contohnya ya. Kalau rumah kita di pegunungan, ya nggak usah banyak-banyak ventilasinya gitu ya. Kalau rumah kita itu agar memberikan kenyamanan. Termasuk juga kalau kita tinggal di dataran tinggi yang rumah kita itu masih akrab atau dekat dengan pepohonan, kebun, ladang, maka adaptasilah agar nyaman serta aman gitu. Jadi kalau rumah-rumah kita di kampung-kampung dekat perbukitan itu kan ada panggungnya ya. Ada yang sampai 2 meter panggungnya. Kenapa? Atau yang 1 meter. Kenapa? Karena biar hewan-hewan buas tidak datang ke rumah dengan mudah masuk ke dalam rumah kita. Oke. Itu Nafri. Kemudian bagaimana masyarakat awam memperhatikan 7 fungsi? Jadi begini. Kebijakan stay at home itu baru bisa terlaksana apabila masyarakat kita memahami 7 fungsi rumah tadi, minimal punya pengetahuan dasar. Kenapa tidak? Kalau itu tidak dipahami, justru stay at home ibarat tinggal di neraka, ya gitu ya. Menyiksa ya. Kenapa? Karena sebagian waktu kita habis di rumah. Kalau 7 fungsi rumah itu tidak berjalan seperti yang sebenarnya, maka rumah akan menjadi tempat di mana anak-anak kita merasa tersiksa. Jadi kepada para orang tua dan kita semua termasuk saya nih orang tua juga, mari kita berupaya untuk menciptakan rumah yang benar-benar memenuhi 7 fungsinya tadi. Jadi jangan ya mungkin barangkali anak-anak kita ada yang nakal-nakal sedikit, yang kreatif sedikit. Nah selama stay at home ini kita lebih banyak bersabar, lebih banyak menerima. Karena apa? Karena kita mempertahankan mood mereka. Mereka selama ini bisa bertemu dengan kawan, bertemu dengan guru, melihat dunia lain setiap hari, melihat suasana lain. Sekarang tidak, habis waktunya di rumah. Kalau rumah itu tidak memenuhi fungsi-fungsinya, kasihan anak-anak kita. Dan memang banyak sudah kita dengar anak-anak yang protes, orang tua yang protes. Kenapa? Karena rumah tidak menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk ditinggali, apalagi beban tugas yang harus dikerjakan dalam suasana rumah yang tidak kondusif. Begitu Nafri. Kita lanjut ke ini lumayan ya ramai. Cukup ramai ya. Apalagi kalau kita lihat di YouTube. Iya. Luar biasa. Oke. Saya Andi M. Gifari, mahasiswa geografi. Saya ingin bertanya makna
apabila salah satu, bagaimana? Kita ke telepon dulu. Ke telepon boleh, kita coba. Baik. Nggak bisa ternyata. Oh, terputus. Ya. Coba lagi WA nanti. aja ya. Mau WA aja. The home, kalau salah satu dari 7 unsur the home itu hilang atau tidak ada, apakah rumah masih memiliki makna the home? Ya, rumah kalau kita artikan secara fisik ya tetap rumah. Rumah gedung tinggi, rumah pondok, rumah. Cuman rumah itu secara idealnya tentunya akan menjadi lebih bagus jika memenuhi ke-7 aspek tersebut. Ada telepon seperti itu. Sepertinya kita coba terima Pak Dian ya. Iya. Ya, halo, assalamualaikum. Oh, terputus sudah ya. Terputus. Nanti coba lagi. Coba lagi nanti. Kita ke tadi Andi sudah ya. Andi di mana ini? Andi M Gifari. Kalau Andi ini biasanya jauh ya dari Sulawesi ya nama. Ini Andi Gifari ini ya. Iya, kita lanjut ke Andi Gifari, sudah ya. Kita coba yang cek yang jauh-jauh dulu Mas. Oh iya. Padang Indragiri Hulu dari kota Rengat ya. Kota Rengat nih. Ada Badri dari Rengat. Saya mendengarkan radio ini di Bumi Lancang Kuning, Pak Riau. Masih Riau. Mantep. Ya. Lewat aplikasi RRI Playgo. Ya, salam Badri buat keluarga Anda. Semoga semua Anda sekeluarga sehat dan juga di semua yang di Bumi Lancang Kuning juga sehat. Yeah. Nah, ini bertanya, rumah bagi saya segalanya, Pak. Wah, sama. Dari sana kita mengenal identitas kita. Menurut Bapak, apakah tantangan global dan itu signifikan sekali untuk kita terkait dengan pertukaran budaya hari ini memberikan efek kejut? Yang tadinya tatap muka kini daring. Apakah yang harus kita perbuat sebagai milenial? Gitu. Yeah. Badri ini juga wakil gubernur BEM ya, jadi aktivis juga ini. Jadi generasi milenial, ini si Badri dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Rengat. Dari Riau ya. Bagaimana menyikapi sebagai generasi milenial, kita akan hidup kita sudah sangat akrab dengan era revolusi industri 4.0, 5.0. Kita sudah akrab dengan zaman milenium gitu ya. Artinya apa? Kalau kita menggunakan pendekatan ERI 4.0, maka literasi lanjut atau literasi baru harus dikuasai oleh generasi milenial. Badri dan kawan-kawan harus punya kemampuan untuk literasi data. Datanya data virtual di big data, bukan data-data cetak lagi. Data-data yang disediakan yang semua tersedia di internet. Literasi teknologi. Nah, mahasiswa UNP belajar pakai portal e-learning. Dan dosen-dosen juga bisa menggunakan platform daring lain seperti Zoom, Google Meet, Hangout, dan lain segala macam, Skype, semuanya. Dan mahasiswa harus akrab dengan itu, harus tune in dengan itu. Jadi kalau hari ini Badri atau masih ada mahasiswa yang saya tidak bisa connect Pak, waduh saya kok nggak bisa gabung ya, kok saya nggak bisa login ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena generasi milenial itu memang generasi harus akrab dengan data dan teknologi serta literasi manusia. Literasi manusia artinya Anda harus mampu berkomunikasi dengan manusia lintas budaya. Dalam konteks ini disebut dengan how to treat human well. Jadi oleh sebab itu dengan menggunakan teknologi, tapi jangan lupa juga etika, ya. Nah ini kita Badri dengan menggunakan RRI, kita seolah-olah mengulang masa lalu bahwa RRI dengan kondisinya sekarang itu bisa menjamah Nusantara, bisa sampai ke seluruh Nusantara dengan apa? Dengan teknologi. Kalau mahasiswa yang paketnya banyak, sekarang bisa live di YouTube, bisa melihat Pak Dion. Keluar ya wajah Pak Dion? Oh keluar. Gantengnya kelihatan. Kelihatan gantengnya, makasih. Tapi kalau paketnya terbatas, cukup RRI Playgo karena audio. Tentu sedotan paketnya lebih rendah ya. Kalau Anda tadi kata Pak Rektor menggunakan WiFi ID ya gratis karena itu udah kerjasama. Oke.
Terima kasih Badri, ikuti arusnya atau tantang arusnya. Jadi begini, ibarat Anda hanyut di sungai gitu ya. Tugas Anda itu dua. Yang pertama cari selamat, yang kedua Anda harus berpikir bagaimana Anda tetap sampai. Jadi bagaimana Anda bisa berenang, selamat diri Anda, lalu Anda mencoba berpikir Anda sampai pada tujuan hidup. Jadi di era milenial ini kita berpikir pertama keselamatan dan yang kedua adalah supaya tujuan tetap tercapai. Waduh, ini kayaknya makin seru kuliahnya ya. Oke, Ananda semuanya, Bapak mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Anda di mata kuliah Geografi Sosial bersama Pak Dion hari ini, tentunya dengan bantuan dan fasilitas dari RRI. Oke. Baik, Pak Dion, Pak Prof. Dokter ya. Amin. Pak Dr. Nofrion MPD ya. Dan juga para mahasiswa dari mahasiswa pendengar RI Radio Tanggap Bencana COVID-19 ya. Mohon maaf kita sampai di sini dulu perkuliahan kita di RRI karena waktu yang batasi kita akan segera kumandangkan azan zuhur ya. Dan untuk itu terima kasih banyak sudah yang bergabung di WA ya di 0811 6666 975 dan juga yang sudah mendengarkan kami baik itu di 97,5 ataupun melalui RRI Play Go dan juga melalui channel YouTube RRI Padang. Besok dan kita mengudara lagi ya. Besok mengudara lagi kita dengan mata kuliah Konflik dan Resolusi Konflik bersama Ibu Susi Fitria Dewi Esos MSI PhD ya. Oke, jadi acara ini berlangsung terus dari hari Senin sampai Sabtu ya, kecuali Minggu untuk istirahat gitu ya. Oke, pendengar sampai di sini dulu dan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf segala kekurangan. Kami pamit dari kuliah di RRI dan jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan selanjutnya akan kami kumandangkan surat azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya. Radio Republik of Indonesia. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Radio Republik of Indonesia. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah di RRI